Perkenalkan, nama saya Diasnia Nunung. Saya adalah seorang dosen di Prodi Kimia Universitas Bojonegoro. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pemisahan kimia dan kromatografi, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot SKS 3 dan diberikan kepada mahasiswa semester 4. Adapun CPL Prodi dari mata kuliah ini adalah P2, yaitu menguasai pengetahuan operasional lengkap tentang fungsi, cara mengoperasikan instrumen kimia yang umum, dan analisis data serta informasi dari instrumen tersebut. Kemudian yang kedua ada P3, yaitu menguasai prinsip dasar piranti lunak untuk analisis dan sintesis pada bidang kimia yang umum atau yang lebih spesifik, yaitu untuk bidang organik, anorganik, kimia fisik maupun biokimia. Kemudian untuk CPL Prodi yang berikutnya adalah kakak 2, yaitu mampu memecahkan masalah iptek di bidang kimia yang umum dan dalam lingkup yang sederhana, seperti untuk identifikasi, analisis, isolasi, transformasi, dan juga sintesis mikromolekul melalui penerapan pengetahuan struktur, sifat, perubahan molekul, baik energi maupun kinetikanya, metode analisis dan sintesis pada bidang kimia yang spesifik, serta penerapan teknologi yang relevan. CPL Prodi yang keempat itu ada kakak 3, yaitu mampu melakukan analisis terhadap berbagai alternatif solusi di bidang identifikasi, analisis, isolasi, transformasi, dan juga sintesis bahan kimia yang tersedia, dan menyajikan simpulan analisis untuk pengambilan keputusan yang tepat. CPL Prodi yang terakhir adalah kakak 4, yaitu mampu memanfaatkan keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah sendiri itu ada 7. Yang pertama, mampu mendefinisikan, mengidentifikasikan, dan menerapkan pemisahan kimia. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan teori ekstraksi. Yang ketiga, mahasiswa menjelaskan tahapan dan menerapkan ekstraksi. Yang keempat, mahasiswa menjelaskan prinsip dan teori dari distilasi. Yang kelima, mahasiswa menjelaskan tahapan dan menerapkan aplikasi distilasi. Yang keenam, mahasiswa menjelaskan prinsip dan teori kromatografi. Yang ketujuh, mahasiswa menjelaskan tahapan dan menerapkan teori kromatografi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah dan akan menjadi bahan ajar ada 10. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan macam dari teknik pemisahan ekstraksi. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan dan mengaplikasikan teknik pemisahan ekstraksi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan macam destilasi serta analisis kualitatif maupun kuantitatif untuk penghitungan kadar senyawa setelah dilakukan destilasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan macam destilasi serta pengaplikasian dari destilasi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan macam destilasi serta penggunaan rekristalisasi. Capaian pembelajaran yang kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan macam destilasi serta penggunaan rekristalisasi. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan teori kromatografi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan penggunaan kromatografi kertas dan lapis tipis serta analisis kualitatif dan kuantitatifnya. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan macam kromatografi gas. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan metode operasional serta penggunaan kromatografi cair kinerja tinggi serta analisis kualitatif dan kuantitatifnya. Yang ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan macam elektroforesis. Untuk deskripsi singkat mata kuliah, pada mata kuliah ini prinsip dan macam-macam pemisahan kimia baik yang konvensional maupun modern yang dibahas meliputi destilasi, ekstraksi, kromatografi cair, kromatografi gas, kromatografi cair kinerja tinggi, dan elektroforesis berikut dengan penerapan analisis kimianya. Adapun indikator penilaiannya ada 4 komponen, yaitu yang pertama ada kuis sebesar 15%, kemudian ada tugas sebesar 20%, UTS 25%, dan UAS 40%. Masing-masing kriteria nilainya adalah dari range A sampai range E. Adapun indikator penilaian ini sudah diterapkan di dalam rubrik penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-12 pada mata kuliah pemisahan dan kromatografi. Terima
masih ada kejadiannya. Sebelum kita memulai perkuliahan, sebaiknya kita berdoa dulu semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sudah selesai? Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, seperti biasa saya akan mempresentasi satu persatu sambil mengulas beberapa materi yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Oke. Yang pertama, anakku. Oke. Yang kedua, Anggi Trinita bisa. Kita, apakah yang dimaksud dengan prinsip kromatografi? Prinsip dari kromatografi itu perbedaan aktivitas dari masing-masing komponen. Perbedaan aktivitas dari masing-masing komponen sehingga nanti ketika terdapat satu sampel yang kompleks dengan menggunakan kromatografi yang bermacam-macam itu bisa dipisahkan. Kemudian adik Anda, Mas, apakah yang dimaksud dengan fase diam dan fase gerak? Kalau fase diam, media yang menjadi tempat pemisahan biasanya fasenya berupa padatan sama daerah. Kalau yang padatan biasanya digunakan untuk kromatografi kolom dan yang daerah itu kromatografi kertas. Kalau fase gerak itu berupa EWN yang terlibat dalam pergerakan pemisahan saluran yang fasenya itu gas dan daerah. Kemudian mata cekak dimaksud yes. Apakah yang dimaksud apakah prinsip dari pemisahan dengan kromatografi plana? Pemisahan dari kromatografi plana itu pemisahannya berdasarkan perbedaan kualitas, jadi tidak pakai pemanasan. Kemudian yang polar akan mengintegrasi yang lebih kuat. Jadi kromatografi plana itu adalah suatu kromatografi liquid ya, jadi partisinya cair-cair. Yang di kromatografi plana itu akan lebih menyukai ketika menggunakan kromatografi tertentu. Ketimbang kromatografi sekarang. Jadi fase diamnya ke bulan. Jadi lebih menyukai yang membuat. Jadi fase diamnya yang polar dan fase geraknya yang polar. Mengapa? Karena fase gerak itu diperlukan lebih banyak daripada fase diam. Nah, fase geraknya kita pakai polar. Karena polar itu lebih murah dibandingkan dengan pelarut polar. Pelarut polar contohnya air polar. Artinya pelarut organik ya. Kemudian ada Zahra Pandana. Oke, ini Kamisti. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kemudian terima kasih juga atas informasinya. Artinya masih bisa diterima. Bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan kromatografi plana, di mana kromatografi plana itu sebenarnya ada kromatografi kertas dan ada kromatografi lapis tipis. Tapi hari ini kita akan membahas terkait dengan kromatografi kertas, baik terkait dengan prinsip pemisahannya, kemudian bagaimana pendeteksian mudanya dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari maupun hanya di industri. Saya lagi bahwa kromatografi kertas adalah prinsip pemisahan dari kromatografi yang paling sederhana, di mana tentukan itu pertamanya adalah konfidensi. Seperti kita tahu bahwa kimia itu sebuah solusi ya, akan memberikan sebuah solusi. Di mana pada tahun 1914-an itu ada kegalauan terkait pendeteksian asam amino. Karena pemisahan asam amino itu adalah yang paling sukar, karena kita tahu asam amino itu macamnya sekali dengan struktur yang hampir mirip. Di mana asam amino itu adalah air.
dan tidak mudah untuk menguap. Jadi ketika kita mau melakukan prinsip pemisahan dengan destilasi atau kristalisasi tidak mungkin bisa untuk dilakukan. Itu adalah kromatografi kertas. Kenapa disebut sebagai kromatografi yang paling sederhana? Karena kita cukup menggunakan kertas. Nah, biasanya dipakai adalah kertas aluminium nomor 1 sebagai pendukung dari fase dianya. Jadi kita tahu bahwa kertas itu terbuat dari kayu. Kayu itu punya selulosa ya, namanya selulosa acetat. Jadi di kertas sendiri, di kertas yang kalian miliki, yang kalian tulis itu sudah ada kandungan kertasnya. Maka kromatografi kertas itu disebut sebagai kromatografi liquid. Karena di kertas sendiri itu sudah ada airnya. Nanti ketika dicelupkannya dalam solvent di emulsi itu kan ada airnya. Jadi bukan fasenya bukan padat, kertas padat bukan, tapi kertas air. Kandungan airnya. Prinsip kerja dari kromatografi kertas sendiri itu adalah berdasarkan perbedaan distribusi dari senyawa fase dia menuju ke fase gerak. Jadi bisa terpisah karena ada pergerakan yang dinamis. Gerakannya akan terus menerus dalam sistem yang terdiri dari 2 fase. Jadi pemisahannya karena perbedaan zat-zat karena tadi kromatografinya adalah kromatografi kertas adalah kromatografi partisi cair-cair, maka nantinya akan ada perbedaan polaritas. Dari saya sampaikan ada polar sehingga penyerapan atau absorpsinya juga akan berbeda untuk masing-masing zat. Perkembangannya ini akan metodenya yang akan dipakai. Kertas yang kita tahu dia mengandung selulosa acetat, sudah ada airnya, itu dimasukkan ke dalam tabung yang telah diisi airway, tahu diisi fase beratnya ya ke sini, sehingga ujung kertasnya tercelup, tetapi sampelnya tidak. Jadi yang dicelupkan itu hanya ujungnya, ujung kertasnya, bukan sampelnya. Jadi sampelnya jangan sampai tercelup oleh air. Anak tidak tercelup airnya. Makin banyak sampel yang diaplikasikan, makin tinggi kemungkinan noda untuk berekor. Nah, ketika nodanya berekor, nanti justru akan sulit untuk dipisahkan. Jadi misalnya ini, kalau satunya banyak, kromatografi kertasnya itu kertas kromatografinya tetap, maka total sampelnya harus ada. Padahal kita pakainya kan prinsipnya nanti kapilaritas ya, jadi penyerapan. Kalau ini dipisahkan, belum tentu dia akan seperti ini hasilnya. Bisa jadi belok-belok. Takutnya kalau dia berekor, berat sampelnya. Jadi semakin banyak sampelnya dalam satu kromatografi kertas yang sama, maka bisa mengakibatkan kesulitan untuk dipisahkan. Ini proses dari evaluasinya. Jadi pertamanya sampelnya kan masih satu ya, satu obat, kemudian diberikan pada mobile atau mobile hasilnya apa sih? Ya, stasioner. Iya, dia. Jadi kita berikan pada persediaannya sampelnya, kemudian karena ada perbedaan tadi melakukan dan proses absorpsi, maka mereka bisa terpisah untuk mengikuti sesuai dengan peraturannya. Ini, jadi nanti ada 2 metode, ada ascending and descending. Ada metode naik dan ada metode yang turun. Jadi kalau metode naik seperti tadi, sampelnya yang tidak terkena FM, jadi nanti dia naik ini ascending. Kalau descending berarti dia digabung. Berarti dia dibalik. Sampel kodanya ada di sini. Total kodanya di sini. Agar kita tidak hanya terbayang-bayang, maka kita lakukan silakan begini. Kita lakukan sedikit contoh perlakuan. Silakan dibagi, disiapkan.
ya nodanya kalau bisa jangan sampai melebar. Jadi ini nodanya satu lagi ya. Karena sebenarnya kalau pakai kromatograf bekas yang standar di laboratorium itu pakainya mikropipet, neteskan noda sampelnya itu pakainya mikropipet, jadi kalian tahu seberapa sedikitnya sampel yang digunakan. Jadi nanti kalau pas nonton jangan sampai mulai. Karena takutnya kalau melebar tadi ya akan menghasilkan ekor dan sulit untuk dipisahkan. Oke, silakan. Jadi kita pakai beraneka ragam jenis kertas gitu ya. Nanti kita lihat apa yang terjadi bedanya. Nah, di situ sudah ada batas atas dan batas bawahnya. Silakan kalau sampelnya sudah mulai naik untuk bisa didorong. Berapa lama sampel kalian bisa naik sampai ke batas atas yang sudah kalian tentukan? Oke, jadi nanti ya, sambil kita menunggu sampai selesai waktu untuk pengujiannya. Jadi nanti kita lihat yakin ada garis awal dari penotoran sampel. Ya, garis awal penotoran sampel. Kemudian ini ada permukaan awal dari airway yang kalian tentukan nanti dengan sampel. Ya, ada permukaan awal dari airway. Ini ada garis awal penotoran zat. Kemudian ada titik noda dan garis pergerakan airway. Jadi nanti penghentian dari sampelnya kalian jangan sampai melewati garis akhir pergerakan dari airway. Jangan sampai melewati. Artinya sebelum kita melakukan percobaan, kita sebenarnya sudah standarnya. Jadi ditentukan dari standarnya. Jadi nilai RF itu dihitung dari jarak awal ke pusat noda atau A dibagi dengan jarak dari garis awal tadi penontonan noda kalian sampai kepada garis akhir atau pergerakan airway atau nilai B. Jadi RF itu dihitung dari nilai A per B. A adalah jarak awal atau noda sampel, sedangkan jarak T itu adalah garis awal sampai pergerakan airway atau garis batas atas. Dan jadi perhitungan nantinya itu kertasnya diambil ketika sudah mencapai titik noda, kertasnya diambil dari airway-nya, dikeringkan dulu, baru nanti bisa ditentukan nilainya. Hasil pemisahan dari kedua titik noda, karena kita tentukan dua titik noda, hasil dari pemisahan kedua titik noda itu yang disebut sebagai kromatogram. Kita tahu kromatogram yang ideal adalah ini lurus. Ideal cantik bukan kita Indonesia. Kalau modelnya itu berfluoresensi, apa fluoresensi? Maka kita bisa pakai kromatogram. Kita bisa tentukan analisis kromatogramnya menggunakan UV. Tapi kalau dia tidak berfluoresensi, maka kita perlu menggunakan reaksi yang memberikan warna. Tentu saja ini mereka mesti memiliki kekhasan. Ya, misalnya ketika kita punya sampel besi Fe3+, maka kita semprot dengan HCNS. Kalian bisa lihat untuk menghasilkan warna merah. Jadi dia spesifik warnanya. Oke, jadi ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi nilai RF. Yang pertama adalah perubahan suhu. Perubahan suhu itu akan menyebabkan perbedaan koefisien RPC dan kecepatan alirnya. Jadi kalau misalnya pakai air suhu hangat atau air hangat, pasti akan berbeda hasilnya.
Kemudian jenis kertas, nah ini juga berpengaruh di kita hari ini. Apakah kertasnya berpori atau tidak, kemudian apakah kertasnya tebal atau tipis, itu juga akan berpengaruh. Beberapa hal yang harus diperhatikan karena tadi ya di kromatografi kertas ini secara kuantitatif, analisis kuantitatifnya itu dipengaruhi oleh nilai retardation. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, tentu saja mengacu kepada tadi ya faktor-faktor yang mempengaruhi nilai RM. Bagaimana metode yang kita lakukan, apakah pakai reverse fase atau normal fase, kemudian jenis kertasnya, apakah pori-porinya besar atau kecil, atau kertasnya tebal atau tipis, kemudian jenis pelakunya. Ini tentu saja tadi sudah disampaikan bahwa jenis pelakunya harus spesifik sesuai dengan sampel. Tapi hari ini kita pakai pelarut yang sederhana karena kita melakukan percobaan sederhana. Pelarut yang kita pakai adalah pelarut air. Kemudian pembuatan sampelnya, bagaimana metode penentuannya kalian? Kalau misalnya kita lakukan di laboratorium dengan kertas saring tadi, maka kita harus pakai micropipet dan penentuannya hanya sekali. Itu tidak boleh terengok. Jadi harus ketika kita lakukan micropipet harus percaya. Kalau kalian terima, sudah dipastikan hasil kromatogram kalian akan berekor. Lagi kromatografi itu sampel kromatogramnya tidak boleh berekor. Kemudian waktu emisinya, waktu pengembangannya, bagaimana caranya kita membuat EUN. Jadi EUN-nya itu harus kemudian tentu saja metode deteksi dan identifikasinya, bagaimana cara kalian menganalisis, seberapa akurat hasil analisis kalian. Jadi kelebihannya kita tidak memerlukan peralatan yang mahal, tidak memerlukan peralatan yang teliti dalam artian instrumen yang besar, ya. Tidak perlu recorder. Hasil yang diperoleh itu juga sudah diterima, sudah baik, walaupun kita tidak menggunakan recorder tadi, kita tidak menggunakan instrumen yang teliti atau mahal. Kemudian senyawanya pun sudah dapat dideteksi dan dapat disesuaikan dengan standar dan dibandingkan dengan standar yang ada. Makanya tadi beberapa faktor yang berpengaruh itu akan mempengaruhi nilai RF dan waktu yang kita pakai seberapa lama penyimpasannya. Ya, jadi di dalam aplikasinya, di dalam kehidupan sehari itu sudah sampai kita di yang terakhir ya, ini aplikasi kromatografi kertas itu bisa dilakukan di beberapa bidang, bisa di bidang teknik dan biokimia. Itu tadi disampaikan untuk pengujian asam amino seperti kegalauan para pendahulu kita, kemudian pemisahan asam amino dan tidak. Karena sampelnya tidak berfluoresensi dan tidak berwarna, maka kita harus mereaksikan penguji. Untuk analisis asam amino, jadi dia tidak berfluoresensi, jadi dia tidak ada berfluor. Untuk pengujian urin dan cairannya, jadi untuk pengujian urin dan gula dan lain-lain itu tidak bisa pakai. Kegiatan ini kita sudah diberikan dulu, silakan dibuat 5,6. Boleh 8,8. 4,5. 8,8. Oke, jadi setelah kita temukan jaraknya, kita sudah tahu, kita sudah bisa membandingkan jenis kertas mana yang paling baik. Jenis kertas juragan kertas bisa
digunakan untuk melakukan kromatografi kertas. Jadi sederhana itu untuk melakukan pemisahan dengan kromatografi kertas. Berikut dengan analisisnya. Nah, hari ini kita sudah tentukan nih modanya, dan kebetulan modanya itu berwarna, jadi kita analisisnya berbeda. Nah, nanti ketika kita menggunakan sampel yang dari bahan alam, katakanlah seperti itu, maka kita perlu standar, gitu ya. Kita perlu standar. Nah, nanti bagaimana zat tersebut apakah sudah sesuai dengan yang kita maksud atau belum? Nanti sesuai dengan standarnya, apakah tergantung dari warna modanya, ya kan? Karena satu logam bisa bermacam warna, gitu ya. Jadi ditentukan sesuai atau tidaknya itu yang paling dekat dengan standar, baik warna maupun titik modanya, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pengaplikasiannya nanti sudah disampaikan bahwa ada beberapa hal. Untuk lebih mendalami, silakan untuk bisa mencari jurnal terkait dengan aplikasi penggunaan dari kromatografi kertas. Satu jurnal internasional. Terkait dengan memanfaatkan kromatografi kertas untuk pengujian analisis, apakah itu untuk analisis bioimaging ataupun untuk analisis secara umum, baik untuk makanan, minuman, kesehatan. Silakan untuk bisa dikumpulkan di depan untuk reviewnya terkait dengan bahan yang digunakan, kemudian metode penentuannya dan hasil nilai akhirnya. Ya. Oke, sekian teman-teman kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang kita berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Tia.